Saudara-saudari terkasih, tema pertobatan di dalam Injil sangat menonjol. Bahkan itu pewartaan pertama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus maupun juga oleh Yohanes. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat itu pertama-tama bukan menyesali dosa-dosa di masa lalu. Itu benar. Tetapi tidak hanya sekedar itu. Pertobatan itu lebih perubahan mindset, perubahan cara pandang. Dari yang semula A menjadi B. Dan itu tidak mudah. Karena kita punya mindset, cara pandang yang dipengaruhi oleh pengalaman dan sejarah di masa lalu. Maka untuk bertobat, Yesus seringkali justru mengatakan harus menjadi manusia baru. Harus lahir baru dari air dan roh. Dia mengatakan kepada Nikodemus. Mungkin contoh menjadi lebih jelas. Kalau Anda menganggap orang lain lebih penting daripada diri Anda sendiri, nah Anda bertobat. Itu. Kalau Anda percaya bahwa penderitaan zaman ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak, Anda bertobat. Mengubah cara pandang, mengubah pola pikir. Kalau Anda menganggap penderitaan bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi harus diterima dan dipikul sebagai salib yang menyelamatkan, Anda bertobat. Jadi pertobatan adalah perubahan mindset, perubahan cara pandang. Kalau Anda tidak hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain dan untuk Tuhan, Anda bertobat. Dan kalau Anda bertobat, Anda akan menjadi manusia baru. Dan karena itu, pertobatan harus bersikap terus-menerus, ongoing conversion. Karena di dalam pertobatan itu ada dinamika antara pertobatan intelektual dan pertobatan moral. Pertobatan intelektual itu perubahan cara pandang, perubahan akal budi, dan pertobatan moral adalah perubahan tingkah laku. Dan biasanya sumbernya adalah firman Tuhan. Dengan mendengarkan firman Tuhan, kita mengalami perubahan intelektual, perubahan mindset, dan dengan tekun melaksanakannya, terjadi perubahan tingkah laku. Itulah pertobatan. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya, maka kita menjadi manusia baru. Melihat derita dengan cara yang baru. Bahkan melihat kematian dengan cara yang baru. Kalau kita memandang kematian bukan sebagai akhir kehidupan, tetapi sebagai pintu gerbang untuk bersatu dengan Tuhan dalam kehidupan bahagia kekal, maka kematian kemudian tidak menakutkan lagi, melainkan bahkan dirindukan. Karena itu adalah saat perjumpaan kita dengan Sang Kekasih jiwa yang kita rindu-rindukan. Itulah pertobatan, itulah perubahan cara pandang maupun juga tingkah laku. Pertobatan intelektual, pertobatan moral. Mendengarkan firman Tuhan terjadi perubahan intelektual dan tekun melaksanakannya terjadi perubahan tingkah laku moral. Jadi saudara-saudari terkasih, perubahan itu atau pertobatan itu harus terus-menerus diusahakan menjadi ongoing conversion. Dan kemudian perjalanan iman menjadi menyenangkan dan menarik. Tetapi di situ berarti bertobat itu berarti belajar. Karena dalam belajar terjadi perubahan. Dengan mendengarkan, dengan membuka pikiran dan membuka hati, kita belajar. Belajar tidak harus tekun seperti sekolah, bukan. Misalnya, sederhananya, kita mengenal saudara kita A. Sebut saja namanya Didi atau siapalah terserah. Saya mengenal Didi, semula saya pikir dia itu judes, galak, egois. Tetapi kemudian ketika sudah mengenal, lalu kemudian kita bisa mengatakan, oh ternyata Didi itu orangnya baik. Nah itu terjadi perubahan. Itu belajar, mengubah cara pandang. Jadi belajar tidak harus sesuatu yang formal, ya itu juga penting. Tetapi belajar pertama-tama adalah mengubah cara pandang. Dan kemudian juga
mengubah tingkah laku. Saudara-saudari terkasih, untuk menjadi pengikut Kristus, untuk bisa mengerti tentang rahasia kerajaan Allah, kita harus mempunyai hati seorang murid yang terus mau belajar, terus mau bertobat, supaya ada perubahan akal budi, pertobatan intelektual, dan kemudian dari situ terjadi juga perubahan pertobatan moral, perubahan tingkah laku. Marilah kita menggunakan prinsip mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakannya. Belajar mengubah pola pikir, cara pandang, dan mengalir dalam perubahan tingkah laku. Dengan demikian kita menjadi manusia baru, murid-murid Kristus yang mempunyai jiwa seorang murid yang siap untuk terus-menerus belajar, siap untuk terus-menerus membaharui diri, dan dengan demikian siap untuk terus bertobat demi kerajaan Allah, menjadi manusia baru, pengikut Kristus yang berkenan kepada Tuhan dan terus bertumbuh di dalam iman dan pengharapan. Tuhan memberkati.